Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini. Di sini banyak yang request tentang sahnya bagaimana sih sahnya perkawinan itu menurut hukum yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan saya adalah seorang yang lawyer juga ya. Jadi ini relevan untuk saya bahas di sini. Ini bisa menjadi panduan bagi teman-teman dan juga ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin menikah ya. Nah, dimana sebelumnya kita melihat realita kehidupan, fakta banyak sekali yang menikah banyak sekali menikah tanpa dicatatkan, tanpa sah menurut hukum negara ya, tanpa sah menurut hukum Indonesia. Nah, akibatnya ketika terjadi perceraian apa segala macam, yang paling dirugikan kalau tidak sah perkawinan itu, kalau tidak dicatatkan adalah perempuan ya, itu yang paling dirugikan. Nah teman-teman, kita akan bahas bagaimanakah pengaturannya itu dan dimanakah diatur itu ya, dan nanti saya akan sedikit bahas bagaimana juga pengaturan perkawinan menurut di Amerika, karena saya sendiri juga mensahkan perkawinan saya di Amerika ya. Saya akan ceritakan nanti sedikit ya teman-teman. Nah, pertama kita perlu ketahui bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri ya, lahir dan batin, dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga. Oke, membentuk suatu keluarga. Di sini kita ketahui ya, ada tujuan, ada ikatan, ada sebuah keluarga, ada komunitas ya teman-teman. Bagaimana artinya hubungan itu sah secara hukum, diakui secara hukum? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Di garis bawahi apa yang harus dilakukan. Jangan asal wah saya cinta banget sama si A, saya suka banget sama si A, apapun saya lakukan. Ya akhirnya ya memang dilakukan, tapi kan kita nggak tahu belakangan hari what happened ya, sehingga kalau terjadi perceraian di belakang hari, artinya ya kalau itu akan menjadi polemik bagi perempuan adalah pihak yang paling dirugikan, karena kalau perkawinan tidak dicatatkan, harta gonogini tidak ada seperti itu, dan juga perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari harta yang didapat, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, kita akan lihat ini aku karena undang-undang itu harus pas ya, jadi saya buka undang-undangnya di handphone saya. Nah perkawinan itu di mana diatur? Dia diatur di di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ini udah lama sekali teman-teman. Tahun 74 dibuat undang-undang perkawinan ini. Ini dia diatur di ayat 1 dan ayat 2 tentang sahnya perkawinan ya. Tentang sahnya perkawinan. Bagaimana sebenarnya sih sah perkawinan itu? Mari kita lihat di pasal 1. Saya akan baca ya teman-teman. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Titik sampai di sini. Mari kita pahami apa yang dikatakan dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Nah, bagi orang yang beragama Kristen, berarti itu dilakukan di hadapan jemaat dan di hadapan jemaat, artinya di gereja dan diteguhkan dan ya di gereja ya, pemberkatan nikah dilakukan. Nanti ada suratnya bahwa pernikahan itu telah terjadi ya, dari yang ditandatangani dari pendeta atau gembala ya, gembala sidang, pokoknya pendeta lah seperti itu. Dan juga demikian juga di agama Islam itu dilakukan akad nikah ya, akad namanya ya teman-teman, akad nikah. Kalau di Kristen pemberkatan. Nah tidak kita sudah dapat artinya
belum akta nikah, surat nikah ya. Aku nggak tahu namanya apa ya, lupa saya ya, surat nikah atau apa ya, saya lupa ya teman-teman. Pokoknya selembar surat lah dari gereja ya, selembar surat dari gereja. Nah itu kalau kita tidak daftarkan itu hanya sah di hadapan Tuhan aja. Di negara belum sah, saya nggak tahu itu pernikahan bagaimana disebut, tapi negara belum sah. Oke, mari kita lihat di pasal 2 apa yang harus kita lakukan ya. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Nah, tadi sudah dilakukan di gereja atau sudah dilakukan akad. Nah, setelah itu didaftarkan di catatan sipil ya. Kalau bagi Kristen di catatan sipil ya, di catatan sipil didaftarkan. Setelah itu, nah baru sah perkawinan itu. Nah baru tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baru diakui secara negara teman-teman. Itu diakui secara negara dan juga itu sah dan punya dampak hukum, konsekuensi hukum ya, dan mendapat perlindungan penuh dari negara. Nah bagaimana ceritanya yang tidak sah menikah, artinya yang hanya banyak sekarang ya teman-teman yang sirih gitu ya. Aku nggak terlalu paham apa alasannya, tapi realita banyak dilihat ya. Nah setelah terjadi pertengkaran baru ini menjadi masalah, ada masalah, kemudian mau mengajukan artinya perlindungan hukum ya nggak bisa, nggak ada surat pernikahannya, nggak ada akta pernikahannya, seperti itu teman-teman. Jadi pernikahan itu sangat penting dicatatkan ya, dicatatkan. Jadi bagaimana juga ada muncul pertanyaan juga ya, ini sangat menarik. Bagaimana yang misalnya jatuh cinta yang beda agama ya, itu saya nggak bisa jawab di sini. Tapi yang pasti itu komitmen masing-masing ya teman-teman. Tapi yang pasti hukum Indonesia menganut harus dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan disahkan, dicatatkan ya, dicatatkan di catatan sipil atau di KUA, seperti itu ya teman-teman. Seperti itu dia. Jadi ada perlindungan hukum ya. Jadi kita bisa mendapatkan hak-haknya. Tapi kalau ya ini hanya gambaran aja secara hukum. Jadi kalau teman-teman mau nanti kita bahas lagi ya, bagaimana tentang pembagian harta gonogini dan juga nanti bisa request ya teman-teman apa yang mau dibahas, kasus apa yang mau dibahas ya. Walaupun aku nggak praktek lagi untuk saat ini, tapi masih kompeten untuk membahas tentang hal-hal hukum ya, tentang hukum. Nah oke. Tadi beda lagi di sini di negara Amerika itu sahnya perkawinan itu kita menikah itu pertama kita datang ke pengadilan ya, pengadilan namanya ya. Di situ bagian administrasi ya, bagian administrasi kita mendapat lisensi, apa namanya ya, aku nggak tahu, lupa ya. Pokoknya kita mendapat surat. Nah setelah kita mendapat surat itu kita menikah di hadapan hakim, dan juga nanti setelah menikah di hadapan hakim kita bawa sertifikat itu kembali ke pengadilan. Itu aja udah sah dan kita bayar. Hanya seperti itu teman-teman. Jadi beda ya. Kalau secara hukum lebih rumit
menikah di Indonesia daripada menikah di luar negeri. Seperti itu, makanya kenapa banyak orang yang beda agama menikah ke luar negeri, karena pernikahan di sini tidak harus menurut kepercayaan masing-masing, menikahnya di hadapan hakim. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanya nanti lagi. Kita akan bahas terus mengenai pengetahuan atau apa aja yang mau dibahas. Oke teman-teman, terima kasih.